kelihatan di kamera nggak ya, itu antara pink, kuning, ya kan, kemerahan. Itu bagus banget loh teman-teman langitnya itu. Tapi kelihatannya pepohonannya banyak yang kering ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini apa? Pasirnya itu debu. Selamat pagi teman-teman. Wah, sekarang jam 4 pagi ya teman-teman ya. Jam 4 pagi tanggal 23 Agustus hari Jumat. Widih. Sekarang kita udah ngegas lagi nih teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai video kita hari ini ya, saya mau ucapin semoga teman-teman semua dalam kondisi yang terbaik lah ya. Doa terbaik saya buat teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton video saya ini, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, tidak kekurangan suatu apapun ya, sehat selalu dalam waktu nonton video ini. Oke teman-teman, sekarang ini masih gelap ya, Surabaya masih gelap semuanya, tapi sudah mulai beraktivitas ya, jam 4 pagi ini. Nah, hari ini kita mau ngegas lagi ke Bali teman-teman. Ke Bali. Terakhir kita ke Bali itu bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah ya. Bulan Maret apa bulan April ya? Kayaknya ya sekitar bulan-bulan itulah teman-teman ya, awal-awal tahun gitu ya. Nah, sekarang di bulan 8 mendekati akhir bulan, kita mau ngegas lagi teman-teman. Seperti biasa kita mini touring aja, kita ndak panjang-panjang harinya, mungkin 1-2 hari aja di Bali, dan kemudian kita nanti balik lagi ke Surabaya teman-teman. Untuk rencana riding kita hari ini, kemungkinan kita akan mampir ke Bondowoso. Nah, nanti dilihat aja, karena saya beberapa kali sudah kepengen ke Bondowoso nih gitu ya kan, tapi nggak sempet-sempet gitu. Ya semoga aja waktunya keburu ya teman-teman ya, karena dari Surabaya ke Bondowoso sendiri itu memakan waktu sekitar 6 jam, yang seharusnya kita sudah bisa sampai Banyuwangi, tapi kita ditur lagi ke Bondowoso. Dari Bondowoso ke Banyuwangi nanti mungkin ya sekitar tambah 2 jam lagi ya, mungkin jadi 8 jam gitu, saya nggak tahu juga. Saksikan terus aja ya video kita hari ini ya kan, kita kemana, kita mengalir aja kok gitu ya, lihat-lihat situasi lah ya. Oke, gitu teman-teman. Ini masih gelap aja, Surabaya kondisinya masih penuh dengan cahaya gini ya. Surabaya kalau pagi ini masih dingin teman-teman, tapi kalau sudah siang, waduh, panasnya itu luar biasa. Sudah 1 jam teman-teman kita riding ini. Sekarang sekitar jam 5:15 ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di Pasuruan nih teman-teman. Nah, ini Pasuruan masih sepi ya, jadi masih belum banyak kegiatan yang ada di sini teman-teman. Nah, satu hal yang saya suka itu kalau pagi-pagi itu ngelihat gradasi warna ya. Kalau matahari mau terbit itu kan dari gelap ke terang gitu, itu gradasinya bagus banget. Saya pernah sekali suatu saat itu riding ke mana, pulang dari Madura itu teman-teman. Itu saya ngelihat gradasi warnanya itu bisa gitu, bagus banget. Untuk bensin kita sudah turun 1 bar ya teman-teman ya, karena tadi pagi saya cuman isi berapa, 50.000, dan itu dia sudah habis setengah tangki sebetulnya. Jadi nggak tahu ini kita sudah jalan berapa kilo ini, tapi yang pasti kita nggak akan isi bensin sampai di Bali ya teman-teman ya. Saya juga pengen lihat sih kalau sampai di Bali itu konsumsi BBM-nya tuh pakai seberapa banyak. Jadi untuk uang sendiri saya untuk trip kali ini saya cuma bawa 300.000 teman-teman ya. Ya sepertinya sih kebanyakan akan saya pakai untuk beli bensin. Tapi pengalaman dari kemarin kita di Kalimantan itu ya teman-teman ya, untuk 12 jam perjalanan itu biasanya cuma habis sekitar 100.000 aja teman-teman, untuk Pertamax ya teman-teman ya, 100.000-an aja. Dan dia tuh sekitar untuk 12 jam perjalanan itu ya mungkin sekitar 500 gitu ya, 400 lah, 400 sampai 500 kilo gitu teman-teman. Itu habisnya sekitar 100.000 gitu ya, ya lumayan lah ya gitu. Kondisi jalan seperti ini teman-teman, tuh kan lihat warnanya itu bagus banget, tapi nggak tahu kelihatan di kamera nggak ya, itu antara pink ya kan, kuning ya kan, kemerahan itu. Wih bagus banget tuh teman-teman langitnya itu.
Nah teman-teman harus cobain sendiri ya, riding gitu ya pagi-pagi gitu ya, ngelihat warna langit gitu ya, itu wah keren banget. Kondisi jalan rame ya teman-teman ya, banyak truk-truknya kayak gini, dari tadi rame sih. Juga entah kenapa hari ini lampu merahnya itu kelihatannya lama banget. Tapi mostly sih ya itu kan hijau merah lagi gitu. Mostly kita kena merah sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita nggak kena merah tuh sebetulnya kita bisa lebih cepat lagi nih gitu. Tapi kayaknya lurus jalan terus ini. Nah ya kan, lurus jalan terus. Nah kalau ke sana ke Bromo teman-teman ya, ke Bromo, kalau mau ke Bromo pagi-pagi gini juga enak. Tapi sebetulnya trek favorit saya itu bukan lewat Pasuruan teman-teman. Trek favorit saya itu lewat Tumpang itu ya, Malang itu ya. Dari Malang, Pasar Besar itu langsung menuju ke Tumpang, itu enak banget. Treknya itu, wih, nggak terlalu tinggi ya kan. Pemandangannya juga Ciamik Soro gitu ya, wah bagus banget. Mana di lewat Tumpang itu kita bisa berhenti di ini ya, pos Jemplang itu loh teman-teman ya, yang Bromo 360 view itu ya, wah bagus banget teman-teman. Saya rekomendasikan teman-teman juga naik ke sana. Kalau naik itu ada biayanya kalau nggak salah. Bisa untuk minum aja, naik masuk sama minum atau masuk sama makan gitu. Nah, saya saranin teman-teman ambil yang makan aja, karena kalau yang makan itu all you can eat ya kan, dan itu makanannya enak teman-teman. Wah, di sana kan udah lapar gitu ya. Nah, makan di sana itu enak banget. Saya rekomendasiin ya Bromo Hillside kalau nggak salah namanya, itu yang 360 itu ya, bagus gitu ya. Kita jalan lagi teman-teman ya, tuh langitnya itu, wih cantik ya. Nah perjalanan ini sebetulnya ditempuh sampai Banyuwangi ditempuh dalam waktu 6 jam teman-teman. Tapi mungkin kita mau ditour ya tempat lain ya, kita nggak tahu juga masihan. Saya sih kepinginnya tuh ke arah Bondowoso sih gitu teman-teman. Jadi ya di Bondowoso itu ada apa ya, banyak lah ya, maksudnya dia kan juga termasuk geopark ya, Kawah Ijen Geopark gitu ya. Jadi harusnya kan perjalanannya kan bukit-bukit gitu kan ya. Nah itu sebetulnya sih saya sudah pernah bikin videonya teman-teman gitu ya, saya taruh linknya di atas ya. Waktu itu kemarin kita pulang dari Jember, nah itu lewatnya Bondowoso. Nah cuman kita belum sempat explore terus ya ke arah ke Kawah Ijen itu seperti apa. Jadi kan kita nggak ikut perbukitannya, istilahnya kita tuh kayak melipir di pinggirannya lah ya kan, melipir di pinggirannya gitu, langsung turun lagi ke Pantura dan pulang ke Surabaya. Nah kita masih belum pernah lewat jalan tuh tengah-tengahnya itu, karena dia kan perbukitan gunung-gunung ya, di Bondowoso sampai di Kawah Ijen itu ya, mataharinya bagus banget. Nah kayak gini-gini tuh kita tuh hati-hati ya teman-teman ya. Saya nggak bosan-bosan loh teman-teman ngingetin ya, buat teman-teman untuk selalu melakukan defensive riding aja ya teman-teman ya. Jadi kan kita di jalan tuh kan nggak pernah tahu ya teman-teman ya, kata orang tuh kan hari apes itu kan nggak ada di kalender ya kan. Nah jadi ya kita selalu hati-hati aja di jalan ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang kita ngelihat kondisinya memang ya istilahnya nggak memungkinkan ya kan, ya kita nggak usah maksain gitu ya kan. Nah kayak gini nih garis lurus itu dipotong sama dia gitu ya, dia ngerasa mungkin lebih berhak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman yang kudu waspada aja ya, alert gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa kita wah ini jalur saya ini, nah, atau teman-teman nggak mau ngalah gitu ya, janganlah. Karena kita ini kan ya sama-sama pengguna jalan lah ya. Nah ini sudah di Probolinggo teman-teman, biasanya ngeresnya di sini. Cuman kayaknya pagi ini cuma lumayan padat ya. Kita ke depan aja nyari minimarket aja teman-teman, senemunya. Mungkin kalau misalnya minimarketnya ada yang jual pop-mie gitu kan, wah enak itu ya. Nah kita sarapan dulu dong. Seperti ini teman kota-kotanya Probolinggo ya, masih asik banget. Saya nggak tahu ini teman-teman, ini kayaknya botol holder saya bunyi krik gitu, getar-getar. Ini saya harus seretin lagi nih, tapi saya nggak bawa kunci lagi. Aduh, kayak gini kotanya masih adem gitu ya. Ya nggak adem-adem banget sih, nggak sedingin waktu di mana Grati gitu ya. Tapi ini oke lah, karena mungkin juga mataharinya sudah keluar ya.
Kita istirahat dulu ya teman-teman, sambil ngeliat pemandangan di depan tuh ya. Wih, bagus. Pintu tolnya di sini teman-teman. Pintu tol ini ya, keluar Probolinggo itu ya. Probolinggo mana? Timur. Oh enggak, Probolinggo sana. Harusnya setahu saya terakhir ini keluarnya di sini. Tuh banyak mobil-mobil yang keluar dari sini ya. Plat apa ini? Plat B, BK. Woi, jauh juga nih. Nah, depan ini gunung. Saya enggak tahu itu gunung apa teman-teman. Bromo mungkin. Bukan ya? Karena kan di daerah sana gitu ya. Atau enggak, kayaknya Bromo sebelah sana kayaknya. Wih, cakep gunungnya. Ya udah teman-teman, kita rehat-rehat dulu karena ini sekarang sudah jam berapa ini? Bisa kelihatan ya, jam 6:05. Kita sudah riding 2 jam. Dari tadi kita isi bensin sampai sekarang sudah 2 jam persis. Jadi kita berangkat dari Surabaya jam berapa ya? Jam 4 kurang kalau enggak salah. Sekarang sudah jam 6. Kita nikmati aja lah perjalanan pagi hari ini ya. Santai-santai aja dulu. Lihat di sini ya, keren ya. Jam 7 kurang 10 teman-teman, sudah di Keraksan teman-teman. Kita sudah lewat dari Keraksan ya barusan. Nah, satu hal yang paling ketara itu teman-teman, jalannya ini loh teman-teman, semakin besar dan semakin bagus. Jadi terakhir kita lewat sini tuh bulan berapa ya, awal tahun lah ya. Ini jalannya tuh masih bumpy gitu ya. Nah sekarang jalannya udah halus banget. Dan ya mungkin juga karena efek ini ya, pembangunan apa namanya, tol itu ya, Probowangi itu ya. Nah jadi jalannya ini juga diperbaiki di daerah sini nih. Jadi enak banget sekarang ini. Lebih lebar juga, tapi cuman harus hati-hati karena nggak semuanya ini ada garisnya teman-teman, garis markahnya ini ya. Jadi kadang-kadang itu orang masih nggak tahu ini jalannya gimana. Jadi jalanan lebar tuh diisi bisa 3 mobil gitu. Wah, jadi harus hati-hati aja ya. Ini kita tadi habis dari pom bensin juga teman-teman. Mau cabut paku itu ternyata dia nggak punya tang. Aduh. Tapi sudah dicek sih, nggak ada udara yang keluar juga, aman lah ya, stabil lah ini pakunya ini. Asik berkendara teman-teman. Sekarang sudah jam 7:05 ya. Dari kita tadi ngeres itu jam 6:05, sekarang jam 7:05. Kita sudah di Python nih teman-teman, PLTU Python ya. Wih, nggak kerasa loh. Saya kira 4 jam bakalan sampai di Python. Ternyata cuma 3 jam perjalanan aja kita sudah sampai Python. Kita lebih cepat 1 jam dari perkiraan ya. PLTU Python teman-teman. Wih, gede banget ya. Ya mungkin kita udah beberapa kali lah lewat sini nih sampai bosen gitu ya. Tapi kalau lihat mega structure kayak gini nih, saya selalu amazed sih. Keren lah ya. Untuk jalanan pagi ini nggak terlalu ramai teman-teman. Jadi kita standar aja di 60-70 gitu ya. Tadi ternyata di kota-kotanya pun nggak terlalu rame. Di Probolinggo, Keraksan gitu ya nggak terlalu rame teman-teman. Mungkin masih pagi juga ya, masih jam 7 belum jam 8 gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat, wih, besar ya teman-teman ya. Nah satu hal lagi yang saya temui teman-teman, untuk proyek Probowangi ini kok sepertinya berhenti ya teman-teman ya. Tadi saya ngeliat ekskavatornya itu juga sama sekali tidak ada yang gerak. Lalu kalau misalnya proyek keluar masuk itu kan banyak debunya ya. Tapi pagi tadi itu saya tidak ada lihat debu gitu berterbangan teman-teman. Jadi apa masih jalan ya? Apa lagi di pending dulu atau gimana gitu ya, Probowangi itu ya. Nah seperti itu teman-teman, jalannya sepi, tidak terlalu banyak trafiknya sih pagi hari ini. Seperti ini teman-teman kondisi Python pagi hari ini, PLTU Python lah lebih tepatnya. Nanti kita mau ngeres dulu ya teman-teman ya, di mana itu, Utama Raya yang SPBU besar itu ya. Waduh, ini ada apa ini? Apa ada kecelakaan? Oh enggak, kayaknya ini dia ngeban aja ini. Nah ya kan, ngeban kan. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini kadang-kadang kita kan nggak tahu ya apa yang di jalan ya. Tapi itu tadi cuma ngeban aja, harusnya nggak masalah. Teman-teman, setelah PLTU Python ini masih belum sampai Utama Raya ya. Ini jalan-jalannya lagi direbarin teman-teman, di proyek. Jadi mungkin nanti ya tahun depan lah ya,
tahun depan kita lewat sini lagi harusnya sudah rata ini. Dan jalannya Python ini kan memang bergelombang sekali ya teman-teman ya. Banyak truk di sini yang ngerem gitu ya kan, atau mungkin bawa beban itu lebih dari ininya ya, beban maksimumnya gitu. Makanya jalannya ini kan bergelombang banget ini. Udah bertahun-tahun seperti ini teman-teman. Dan sekarang dibetulin di tahun 2024. Ya saya harap di tahun 2005 sudah bagus ya. Lebar loh nanti ini. Jadi cuma tinggal segini aja. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini dilebarin nanti. Nanti mungkin bisa lewat dua truk ini ya. Bebas ini. Jalannya seperti ini teman-teman, rusak memang. Dan kayaknya memang harus segera diperbaiki ya jalannya Python ini ya. Wih, sakit pantat saya. Kelempar-lempar. Waduh. Sebetulnya jalannya nggak terlalu rame sih pagi hari ini, jadi ya enak aja jalannya. Cuman jalannya itu loh, bumpy banget. Ya memang sudah saatnya lah ya, diperbaiki lah. Harus dikupas semua itu kayaknya. Sudah jam 7:30 nih teman-teman, kita barusan lewat dari alun-alun Kota Besuki ya. Nah kita lanjut lagi sampai nanti di pertigaan. Bukan pertigaan yang ini. Pasti di depan lagi sih teman-teman. Kita lewat apa ya, kayak sawah-sawah gitu. Habis itu kita belok kanan ya, arah ke Bondowoso gitu teman-teman. Dari Pantura belok kanan ya. Nah ini kita masih ada 2,5 jam lagi sampai ke arah ini ya, Bondowoso teman-teman. Wih. Nah kalau di sini kan nggak terlalu, matahari kan di sebelah ini ya teman-teman ya, di sebelah kiri, jadi nggak terlalu terik gitu loh di mata. Sebenarnya saya juga bawa sih kacamata hitam. Nah ini benar, saya pakai dulu ya teman-teman ya. Kacamata hitam saya kayak gini aja sih teman-teman. Karena saya kan udah pakai kacamata ya. Kalau semisalnya pakai kacamata hitam itu kadang-kadang itu nggak bisa kelihatan. Jadi ya saya beli kacamata yang ada shades-nya lah, jadi bisa langsung dipasang gitu. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Ini kita sudah arah ke Bondowoso ya. Bisa lihat ya pemandangannya ya. Wow banget teman-teman. Nanti kita naik ya ke perbukitan itu ya teman-teman ya. Wih, di situ teman-teman. Wih, asik banget. Tuh lihat teman-teman. Wih, keren ya. Lihat pemandangannya kayak gitu di depan. Kita harus bersyukur ya teman-teman ya, masih dikasih pemandangan seperti ini loh. Ini kan not everyday sight lah istilahnya ya. Tuh lihat, wih, pemandangan kayak gini kan nggak setiap hari ada gitu. Thank you ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang masih setia, stay tune terus di channel saya. Saya berusaha untuk memberikan pengalaman yang immerse gitu ya. Jadi pengalaman yang sebenar-benarnya gitu ya. Seperti apa sih riding sama saya itu. Nah kita bisa lihat kanan kiri gitu ya kan, sightseeing. Cuman ya memang karena perjalanan kita ini tidak terlalu sering ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya barusan bisa upload mungkin ya sekitar 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Tuh. Jadi biar nggak terlalu cepat juga. Juga biar teman-teman juga bisa ngerasain juga lah ya perjalanan saya seperti apa. Thank you buat teman-teman yang barusan subscribe. Selamat datang juga di channel saya ya. Semoga betah dan semoga channel saya ini bisa memberikan informasi ya buat teman-teman yang sekiranya mau melakukan perjalanan di tempat-tempat yang sudah pernah saya jalani. Wah, keren loh teman-teman. Cuman memang agak kering ya. Agak kering. Nah ini perjalanan kita naik terus teman-teman. Lurus, jalannya enak juga. Karena mungkin masih pagi juga ya, jadi udaranya masih sejuk gitu ya. Nah perjalanannya naik seperti ini teman-teman, ke arah bukit-bukit ya. Tuh. Tapi kelihatannya pepohonannya banyak yang kering ini. Ya karena memang kita ada di musim kemarau mungkin ya teman-teman ya. Nah ini hati-hati teman-teman, tidak ada pembatasnya jalannya ini soalnya. Nah ini barusan ada di sini. Kalau ada pembatasnya tuh serem banget.
Nah, di sekitar sini nggak ada pembatasnya ini teman-teman. Jadi kalau jalan di sini kudu ekstra hati-hati ya. Kalau teman-teman mau mendahului itu lakukan hanya jika dirasa memungkinkan teman-teman. Karena memang bahaya ya. Udah jalannya naik, berkelok gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya kapan orang itu ngegas atau ngerem gitu kan. Ya, jadi ritme kita kan bisa berubah gitu loh. Welcome to Bondowoso. Wih. Ini ya. Selamat datang di Bondowoso Ijen Geopark. Tuh. Ini kering teman-teman. Kalau nggak salah tahun kemarin kita kesini itu sekitar ya bulan-bulan seginian gitu ya. Itu juga kering. Nih teman-teman bisa lihat. Tuh ya di depan tuh ya. Wah. Tuh. Banyak yang kering. Tahun kemarin kita foto di sana teman-teman. Itu ya kering kayak gitu sih. Waktu itu kita masih pakai Mio ya. Nah, tahun ini kita bawa Atlas lah. Naik ke sini. Perjalanannya masih berkelok teman-teman. So far sih jalannya mulus ya, nggak ada yang terlalu bumpy sampai gimana gitu. Cuman memang naik ya, jadi pelan-pelan aja. Karena dari arah sebaliknya juga agak rame ini. Oke, kosong, let's go. Nah di sini sudah banyak apa ini ya, kayak semacam tembakau gitu ya, tembakau gitu, dijemur gitu ya. Wih, jalannya kayak gini bro. Naik lagi. Asik ya teman-teman ya. Wih. Selamat pagi Bondowoso. Belum sih, belum masuk Bondowoso, tapi saya juga nggak tahu ini nama desanya apa. Izin mengaspal teman-teman. Ini arak-arak. Musiknya asik banget. Ini ada apa ini? Oh, itu teras. Ini teman-teman, apa ini? Kayak semacam apa? Glamping atau tempat kafe gitu mungkin? Saya kurang tahu juga. Kafe kayaknya ya. Tuh, jalannya asik. Kita bisa berkelok enak nih sini. Saya no komplain lah sama motor ini ya. Jadi kita juga udah banyak belajar kopling gitu ya. Sekarang saya lumayan ngerti, lumayan. Saya tidak bilang saya paling jago lah kalau urusan naik-naik pakai kopling, tapi saya lumayan bisa ngikuti ritmenya sekarang. Gitu. Asik lah kalau kita sudah bisa ngendaliin motor kopling tuh memang enak banget. Feelingnya itu teman-teman, itu nggak bisa itu digantikan dengan motor lain gitu. Jadi saya bisa ngerti lah kenapa bike enthusiast, jadi orang-orang yang suka naik motor itu tetap dia akan milih motor kopling lah, istilahnya buat motor touring gitu ya, untuk jarak jauh gitu ya, daripada motor matic. Nggak salah sih pakai matic, nyaman juga pakai matic. Kita juga naik Mio juga no komplain kan. Jadi ya hanya orang-orang yang bener-bener bener-bener mau repot lah ya kan, mau repot aja, jadi dia naik motor kopling. Tapi ya itu teman-teman, sepadan lah, feel-nya itu sepadan dengan repotnya gitu. Kayak gini gitu ya, nyelip-nyelip gitu ya, tinggal turun gigi langsung naik lagi gitu. Wah, sip lah ini teman-teman, enak. Nah, buat teman-teman yang suka motoran, mungkin bisa pertimbangkan juga lah beli motor kopling. Apalagi motor ini kan harganya sudah murah tuh teman-teman. Karena nggak laku aja gitu ya kan, bukan nggak enak, nggak laku. Mungkin karena kalah memang sama matic ya. Motornya enak kok. Perjalanan kita berkelok-kelok seperti ini ya teman-teman ya. Wih, asik ya. Di sana hutan gitu ya, di bawah juga hutan, dan di atas juga hutan gitu. Nah, tapi sepertinya di sini lampu PJU ada ya ini, tapi nggak tahu nyala apa enggak kalau malam. Nah, cuman hati-hati aja teman-teman ya kalau malam-malam lewat sini. Ini aja kalau pagi lewat sini aja masih dingin ini.
Nah, tapi agak rame jalannya, tadi sepi, sekarang agak rame. Untuk kondisi Atlas sendiri teman-teman, dari kemarin kita pulang dari mana? Dari Kalimantan itu cuman saya cuci aja, ya kan? Karena memang kotor sekali. Lumpurnya itu kan nempel semua tuh. Hari terakhir saya di Samarinda ke arah Balikpapan itu hujan teman-teman. Jadi dari Bukit Soeharto itu saya sudah kehujanan, basah kuyup karena jas hujan saya hilang di tengah jalan kan ya. Nah jadi basah kuyup, sepatu basah, semuanya itu aduh udah nggak enak semua teman-teman. Nah jadi saya putuskan untuk semalam aja di Balikpapan dan besoknya kita pulang gitu. Jadi ya di Balikpapan kita nggak sempat explore sih teman-teman. Di Balikpapan itu sebetulnya kotanya bagus, besar juga, cuman kita nggak sempat explore gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah buat next trip gitu ya kan. Jangan dihabisin hari ini gitu. Overall kemarin 2 minggu itu teman-teman, kita pulang dengan badan masih sehat tuh, nggak kepengen sakit ya. Nah, jadi bisa dibilang nggak terlalu capek lah kemarin kita 2 minggu itu ya. Istirahatnya cukup, meskipun kena hujan pun badan juga masih fit, di rumah pun juga masih fit, nggak sakit. Jadi ya oke lah. Makannya kan juga sudah bagus ya. Nah ngomong-ngomong soal makan, kita belum makan ini. Ya mungkin nanti kita coba cari makan setelah di Banyuwangi aja ya. Nah Atlas sendiri teman-teman belum kita masukin bengkel. Jadi kondisinya ini benar-benar fresh, kayak kita pulang dari Kalimantan kemarin, ya kan? Cuman isi bensin aja, ya gitu aja, sama cuci aja. Cuci itu pun saya cuci sendiri, jadi nggak ada treatment khusus lah ya. Gitu. Jadi yang paling ketara itu bunyi rantainya teman-teman, kericik gitu. Aduh, tuh kalau di kanan kiri nggak ada tembok atau nggak ada kendaraan sih nggak bunyi banget teman-teman. Tapi kalau begitu kita sebelah kita ada kendaraan atau dekat sama tembok kayak gini, nah itu bunyi kericik gitu teman-teman. Ya katanya memang penyakitnya CB ya, punya Honda kayak gitu ya teman-teman ya. Katanya sih diganti gearsetnya aja hilang gitu ya. Tapi ya itu lagi, karena saya nggak mau ganti, ya udah saya mungkin nanti beliin o-ring aja lah ya, o-ring karet itu ya, biar nggak terlalu bunyi gitu ya. Sudah jam 8.15 teman-teman, di Bondowoso kita ya. Nah kotanya seperti ini. Toko bangunan, toko sepatu. Nah ini kayaknya downtownnya ini teman-teman. Jadi pusat ekonominya di sini teman-teman. Ya buat yang teman-teman dari Bondowoso ya, izin mengaspal. Buat yang nggak sempat pulang ke Bondowoso, ini kita ajak jalan-jalan juga ya. Nah kayak gini kotanya. Wah asik ya teman-teman ya. Bondowoso ini yang enak apa makanannya teman-teman? Selain tape. Maksudnya kulinernya tuh apa ya di Bondowoso ini ya? Kalau buat teman-teman yang tahu boleh ya komentar di bawah ya. Dilarang belok kiri. Oke juga, tapi banyak yang tutup masihan ya. Jam berapa sih ini? Jam 8.15. Banyak yang tutup ya. Tapi lumayan gede. Ini jalan satu arah kan ya? Iya, satu arah kok. Ada Honda di sini. Wih, ramai juga ya. Sepanjang perjalanan saya kok nggak nemu nasi padang ya teman-teman ya. Pengen bungkus nasi padang buat makan nanti ya, makan siang. Nanti kalau kita ngeliat nasi padang langsung kita melipir. Lagi nggak kepengen makan ayam sih, tapi nggak tahu lah, senemunya aja ya. Kita orangnya nggak rewel kok. Kayaknya kita sudah keluar lagi dari Bondowoso teman-teman ya. Let's go. Nah kita sudah masuk di kawasan Ijen Geopark teman-teman. Tadi barusan lewat ya di palangnya itu ya teman-teman ya. Wih, di daerah Tapen ini. Sekarang jam 8.35. Masukin kawasan Geopark ya, Ijen Geopark.
Ini perjalanan sampai ke Kawah Wurung ada di 1 jam 22 menit lagi teman-teman. Baik, Kawah Ijen sebelah kiri. Nih, kita ke kiri dulu teman-teman. Oh, jalan besar kok ya teman-teman ya. Jadi ikuti jalan utama aja, nggak usah nyasar-nyasar gitu ke jalan yang nggak bener. Jalannya enak. Jadi ikuti jalan aja. Maps juga oke di sini. Apa ini ya? Tebu ya ini ya. Ya kan tebu ya. Nah, ini juga barusan selesai dipanen gitu kan. Soalnya kalau di daerah Jember, Bondowoso, Probolinggo itu kan ini ya, Besuki itu kan banyak pabrik gula ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya ladangnya ini ladang untuk buat tanam gulanya mungkin di daerah sini ya. Tuh lihat gunungnya ya, cukup cakep itu teman-teman. Depan gunung gitu ya. Di sebelah itu gunung gitu ya. Di Pulau Jawa ini memang banyak gunungnya teman-teman. Nggak seperti di Kalimantan. Kalimantan mungkin juga ada, tapi nggak banyak kayaknya ya. Ngomong soal Kalimantan teman-teman, saya mau ngucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang dari Kalimantan yang sudah menyempatkan dan nonton video saya untuk touring di Kalimantan kemarin. Thank you. Informasi teman-teman tuh sangat-sangat mencerahkan loh. Jadi saya itu akhirnya udah tahu kenapa kok kebanyakan sembako itu dibawa dari Jawa juga, karena memang tanahnya ini tidak ini ya, kurang cocok untuk bercocok tanam gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, terus juga banyak lokasi-lokasi juga yang saya barusan tahu gitu ya, kayak semacam di Pulau Telo gitu ya kan. Ini saya juga nggak tahu namanya kan, lucu juga Pulau Telo gitu ya. Saya kurang tahu apakah itu bahasa setempat atau seperti apa. Tapi kalau misalnya di Jawa itu kan telo itu kan artinya kan ketela ya teman-teman ya, ubi gitu ya. Enak juga kalau dimakan panas-panas gitu ya, manis gitu. Nah, saya harap teman-teman yang di Kalimantan baik-baik aja juga. Kalian semua luar biasa teman-teman. Thank you ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita sempatkan lagi main ke Kalimantan. Luar biasa Kalimantan. Kita habis istirahat teman-teman. Berapa menit? Ya sekitar 10 menit lah di sini. Ternyata saya barusan tahu kalau semisalnya lurus itu ada perkampungan itu. Tadi di sini barusan ada lewat kayak apa ya? Nikahan gitu loh teman-teman. Jadi dia lewat sebelah situ gitu. Aduh, asik juga ya kalau ngelihat orang nikahan itu. Apalagi di desa-desa kecil gini. Meriah sekali soalnya. Yaudah, yuk kita jalan masuk ke arah bukit-bukit lagi ya, lebih tinggi lagi sekarang ini teman-teman. Wih, terbuka ini sekarang, jadi agak ini ya, agak terang gitu loh. Tadi kan gelap karena memang tertutup pohon. Wah, di sini ternyata ada rest area teman-teman. Tahu gitu tadi kita duduk sana ya. ya itu oke lah. Gak apa kan, nggak tahu, namanya orang juga nggak tahu ya kan. Sekarang kan kita tahu ya kan. Nah, ini masih lurus saja. Ini saya yakin ini kalau pagi hari bisa dingin banget ini. Wong siang kayak gini aja lumayan dingin ya. Ya jadi pastikan teman-teman yang naik di sini pagi-pagi mungkin pakai ini ya, jaket agak tebel gitu ya. Lurus terus teman-teman, masih ada sekitar 57 menit lagi. Lama masih ya. Tapi tidak apa-apa lah, daripada kita panturaan terus ya kan. Kita sesekali kan juga perlu ngelihat adventure gini ya kan teman-teman ya. Berpetualang lah sebentar-sebentar ke luar jalur utama gitu ya. Toh juga di sini kan jalannya juga bagus ya kan. Apalagi ada video saya buat jadi guide ya. Ini bawa anak kecil ini. Kasian banget, anaknya tidur. Enak soalnya ya, makanya tidur anaknya. Wih, ini kayak berasa kayak naik di Bromo teman-teman. Itu jurang itu, dan tidak ada pembatas jalannya ini teman-teman. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau jalan malam di sini ya. Wih, pelan-pelan. Saya yakin kalau misalnya malam di sini pasti gelap banget karena tidak ada lampu penerangan jalan teman-teman. Wih, di sini udaranya enak banget. Ademi, dingin banget teman-teman di sini. Tapi tidak sampai menusuk ya dinginnya itu. Dinginnya itu sejuk banget, enak.
Enak beneran. Aduh, enaknya saya bisa tidur nih di sini. Ya tadi kita lebih cepat 1 jam dan kita berhentinya juga cuman sebentar-sebentar gitu ya. Jadi kita bisa sampai di sini tuh sudah jam berapa? Masih setengah 10. Harusnya saya tuh tadi mikirnya sampai itu mungkin di sini tuh setengah 11-an lah, ya kan? Sampai di Kawah Wurung itu mungkin sekitar jam 11, jam setengah 12-an lah. Gitu. Tapi ternyata enggak, kita lebih cepat 1 jam. Dan wih enak wah enak beneran teman-teman, harus kesini lah sesekali ya. Enaknya motor batangan ya gini teman-teman, engine brake-nya itu bekerja maksimal gitu. Jadi kita nggak usah injek rem terlalu dalam gitu ya, cuman ngimbangin aja lah. Tapi selebihnya itu engine brake-nya yang kerja. Tuh lihat, dia nahan di 4500, kita meluncur santai gitu aja ya. Itu teman-teman, bagus loh teman-teman, bagus banget. Coba lihat, lurus ke depan, pandangannya enak. Wih, sip lah ya, banget, enak banget. Tuh. Tapi yang di sini agak kuning ya, tapi di sini hijau. Astaga, bagus banget ya. Coba lihat. Ya, wah, saya sampai berhenti loh teman-teman. Mau ke foto cuman kok ya di pinggir jalan, saya takut ditabrak dari belakang. Kita video aja ya. Sebenarnya kosong di belakang. Coba lihat, wih, dinding gunungnya nih ya. Wah, bagus loh teman-teman. Udaranya juga dingin. Tapi kita udah mulai turun ini. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada kawah, dan itu juga gunungnya tertutup sama awan itu ya. Saya kira itu kawah ijen teman-teman. Ya, sepertinya itu memang kawah ijen sih. Sebentar ya, kita foto-foto dulu. Wah, ini spotnya bagus banget. Soalnya dari tadi ketutup pohon terus dan saya males ya putar balik. Nah kebetulan ini ada spot bagus, kita foto-foto dulu ya. Lihat, bagus banget loh, in frame ya teman-teman ya. Sepertinya habis ada acara nih teman-teman, ada. Oh, ada pelantikan teman-teman, anggota DPRD Dapil 3 Bondowoso. Oke, Sempol nih teman-teman nama. Di depan tuh teman-teman, cakep ya, ya ampun. Kok bisa kayak gitu? Waduh, keren ya. Bagus loh teman-teman. Coba lihat. Ini namanya desanya Sempol teman-teman. Kayak nama jajan ya. Waduh, cakepnya. Ini semua sama ini ya. Warnanya biru semua, seragam. Jadi tidak ada kesenjangan sosial. Saya lihat ada beberapa rumah yang itu kayak gitu terbuat dari gedek ya. Gedek itu apa ya? Bambu, anyaman bambu itu teman-teman. Tapi ada juga yang sudah ada, nah kayak gini, tembok juga. Nih, masih dari anyaman bambu yang sebelah kanan. Ya memang nggak boleh kenceng-kenceng ya. Ini dikasih banyak polisi tidur dan polisi tidurnya kecil-kecil. Wih, mantep Pak. Tuh, lihat teman-teman pemandangan di depan. Wih, keren ya. Ini kawasan yang ini ya teman-teman ya, apa, rawan kebakaran. Ada makam, permisi. Karena memang kering di sini, jadi rawan kebakaran. Nah, tadi ini di Google Maps ini katanya perjalanan Anda terhambat karena ada kebakaran gitu katanya. Tapi so far masih banyak sih orang yang lewat sini. Jadi saya
asumsikan kebakarannya sudah lewat ya, atau mungkin sudah teratasi. Ini di kanan kiri ini kita di perkebunan kopi loh teman-teman. Nah ini kok kita diarahin sebelah kiri ya? Ya udah kita masuk aja lah ya. Udah kadung sampai sini soalnya. Wih, jalannya kok off-road gini teman-teman. Naik terus loh ini teman-teman. Wih, banyak debunya juga. Agak rusak ya jalannya, pelan-pelan kalau gitu. Buat yang mungkin nanti kesini mau naik Matic gitu, pelan-pelan aja. Ini Kawah Urung, belok kanan. Oh di sini toh. Nah jadi kalau lewat jalan-jalan di mana perkebunan gitu ya, entah itu kebun teh, kebun kopi gitu ya teman-teman ya, jangan kaget kalau misalnya jalannya ini memang kayak gini. Jadi nggak halus gitu loh, karena ini kan jalannya kebun ya teman-teman ya. Jadi mereka nggak terlalu peduli kalau misalnya kita itu jalan itu kurang nyaman, karena yang lewat sini kan memang truk-truk besar gitu ya kan. Nah tapi kalau jalan provinsi itu biasanya memang halus gitu. Tapi kalau jalan untuk ini kayak semacam urung kretere di lurus depan. Kalau misalnya jalan di perkebunan gini ya kayak gini jalannya, agak off-road gini ya teman-teman ya. Ada pemukiman warga juga ya teman-teman ya. Wih, naik. Perjalanan naiknya cukup tinggi nih teman-teman. Kayak berasa naik di Bromo ini. Waduh, udah tahu naik gitu dikasih polisi tidur. Kita kesodok dong. Waduh, ternyata memang habis terbakar ya teman-teman ya. Di sebelah sana itu nggak kelihatan dari kamera. Nah itu, atau mungkin itu kegiatan industri. Soalnya di sana itu ada proyek geotermal itu, Belawan 1 namanya. Mungkin di sini ini ya apa? Panas bumi ya yang diambil ya. Tuh, ada pembangkit listriknya itu. Tuh, gitu. Wah, gubuknya ini keren juga ya teman-teman ya. Oke, kayaknya kita nggak maju terus teman-teman. Di sini aja. Nah, sip. Kita sudah kayaknya di atas itu keren juga ya teman-teman ya. Tapi gimana caranya lewat sana ya? Di sini sudah ada gubuk sih, jadi kita bisa berteduh di gubuk sini aja. Depan dulu yuk, foto-foto dulu yuk. Tuh lihat. Sebenarnya Kawah Wurungnya tuh di sana, sebenarnya Kawah Wurung di sana. Cuman teman-teman bisa lihat ya. Wih, di sini apa? Pasirnya tuh debu banget nih teman-teman. Bentar, saya mau foto-foto dulu. Keren ya. Itu di situ juga ada motor juga lewat situ. Kayaknya sih memang bisa sih ke atas sana ya. Mana tadi? Iya tuh di sebelah sana, di sebelah sana juga ada kayak semacam kayak tempat istirahat gitu ya. Wih, keren. Tuh lihat sana. Bagus banget loh. Wih, keren ya. Pegunungannya tuh loh cakep banget. Ya, bagus banget loh teman-teman. Wih, asik lah, kita bisa singgah sebentar ya di sini ya. Terus kita turun, sekarang kita menuju ke Kawah Ijen teman-teman. Wih, let's go. Nah, airnya di sini itu hijau teman-teman. Tuh lihat, bisa kelihatan ya. Saya kira kacamata saya yang salah. Ternyata memang hijau airnya. Tuh kan, kelihatan ya. Airnya dingin. Coba. Baunya bau sulfur. Bau belerang teman-teman.
Tuh deposit belerangnya juga di situ ya. Tapi airnya dingin sekali. Jernih banget. Ini saya yakin beneran nggak ya? Kayak bakteri itu nggak bisa hidup di air sini gitu loh. So, pasti ikan juga nggak bisa hidup juga di sini ya. Kandungan sulfurnya terlalu tinggi. Bener nggak sih? Oke teman-teman ya. Jadi kita lewat jembatan sini. Terus saya lihat, wih, airnya hijau. Aduh. Yaudah kita naik lagi. Yuk. Wah, keren ya. Kayak gitu teman-teman. Bagusnya. Ini itu memang kelihatannya terik ya teman-teman ya. Nggak jarang ada angin, tapi udaranya dingin teman-teman. Saya ini sampai menggigil di dalam itu. Dingin teman-teman. Cuman ya enak, ada mataharinya gitu ya. Jadi nggak terlalu dingin-dingin banget, tapi ya tetap aja dingin. Luar biasa ya. Ini perjalanan kita katanya masih sekitar 2 kilo lagi ke Bukit Perkemahan Paltuding itu ya teman-teman ya. Jalannya agak rusak gini teman-teman, jadi kudu hati-hati ya. Teman-teman siapa yang pernah ke Ijen? Komen ya di bawah ya, share ya. Di sini ada Blue Fire teman-teman. Blue Fire-nya itu fenomena alam ya. Katanya seluruh dunia itu cuma ada 2. Satu di daerah Eropa sana, satu lagi di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman naik ke Kawah Ijen itu ya, jangan kaget kalau banyak tulis mancanegara. Kayak tahun lalu saya naik ke sini itu sekitar 98% itu turis mancanegara teman-teman. Kebanyakan dari Italia. Prancis ada, Taiwan ada, but mostly Italian. Nah ini sudah sampai ini kita teman-teman. Welcome to Bondowoso Ijen Geopark. Wah, warung-warungnya banyak yang tutup nih. Perkemahannya juga sepi. Ada toilet juga sih teman-teman kalau mau kebelet-kebelet gitu ya. Wih, luar biasa bro. Di depan itu ini tempat buat makan-makan kalau mau makan. Ada toilet juga. Tapi ya saya makan di Banyuwangi aja. Dan sekalian kita pesan kapal untuk kita langsung nyebrang ke Bali. Ke Bali teman-teman. Lanjut ya. Wah ganteng bro. Dinginnya. Wih dingin. Ini siang loh, hampir jam 11 siang loh. Dinginnya kayak gini. Luar biasa. Dingin. Oke, sekarang jam 12 teman-teman. 12 persis ya, jam 12 persis kita udah di mana? Di Banyuwangi. Wah, akhirnya kita sampai lagi di Banyuwangi nih teman-teman. Nah ini saya sudah beli tiket, tadi barusan berhenti beli tiket. Nanti kapal saya berangkat jam 2. Nah jadi kan jam 2 jam 3. Jadi saya masih ada waktu sekitar 1 jam untuk cari makan, ya kan, makan siang gitu. Nah lalu langsung jalan. Atau kalau misalnya nggak ketemu makan siang pun bisa langsung jalan ini. Kita ke arah Bali gitu ya. Mungkin istirahat sebentar aja di Indomaret gitu ya. Kalau misalnya memang nggak keburu ya udah langsung kita berangkat aja. Sudah masuk lagi teman-teman. Nah ini di mana ini?
Kayaknya di sini kayaknya. Iya. Wih, banyak juga ya yang naik hari ini ya. Iya, permisi Pak. Terima kasih Pak. Mari. Oke, yuk kita naik lagi teman-teman. Nah, motor di mana ini ya? Gimana Pak? Sini ya? Oke. Wih, balik lagi bro. Wuhu. Kita keluar di dermaga 1. Belum. Sampai ya di Bali ya. Sip. Selamat siang Pak. Ya, sih masih Ada? Ya, terima kasih Pak. Ayo. Beres teman-teman. Udah kelar gitu aja. Identitas, SIM, STNK bahkan nggak ditanyain. Woi, balik lagi bro. Terakhir kesini ya itu awal tahun, sekarang kesini lagi. Ya, nice. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 2 kurang 15, jadi 13.45 ya. Kita udah sampai di Gilimanuk, pelabuhan Gilimanuk ya. Itu teman-teman. 126 km lagi teman-teman. Sekarang sudah jam 13.50 ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di Bali. Hehehe. Nah ini saya sudah tembak ke arah Kuta. Kita nanti hari ini lewat ini ya, Denpasar, Bali bagian selatan. Ya kemarin kan kita udah lewat yang sebelah kiri nih ya. Jadi utara, kita sekarang lewat selatan ya teman-teman ya. Nah di selatan ini sampai ke Kuta itu sekitar 3 jam 19 menit. Jadi ya 3,5 jam lah ya. 3,5 jam. Jadi ini sekarang kan jam 2. Ya sekitar jam 5 mungkin setengah 6 gitu ya. Kita barusan sampai ke daerah Kuta situ teman-teman. Ya jadi semoga hari ini trafiknya lancar. Jadi kita bisa agak cepet lagi. Jadi biar kita nggak kesorean gitu ya. Takutnya kalau kesorean itu kita nggak dapat penginapan. Soalnya saya belum pesan penginapan ini. Jadi ya semoga masih dapat lah ya. Wih, banyak monyetnya di sini teman-teman. Monkey. Ini sepertinya Pertamax-nya dalam perbaikan teman-teman. Jadi kita isi Pertalite aja lah. Terima kasih ya. Tadi uangnya 50.000 ya kan. Tapi itu masih penuh sih. Sudah 321 kilo teman-teman. Ini kita reset dulu. Ya, kita sudah isi 50.000 Pertalite karena Pertamax-nya enggak bisa. Sekalian saya juga mau coba gimana performanya kalau pakai Pertalite ya. Itu turun 1 ya kan. Ya oke lah, kita coba cek aja. Kalau memang nggak enak ya udah besok kita isi Pertamax lagi. Jadi sampai hari ini, maksudnya sampai detik ini ya, kita sudah jalan itu 10 jam. Tadi kan kita berangkat jam 4 sore. Jam 4 pagi. Nah, sekarang udah jam 2 siang ya kan. Waktu WIB ya teman-teman ya. Paling gampang itu ngomongnya waktu WIB teman-teman. Itu paling gampang, paling enak. Soalnya jam saya ini tidak berubah-berubah. Jam di motor juga tidak berubah ya. Jadi sekarang kan udah jam 2 atau jam 3 waktu setempat. Nah jadi kita itu sudah jalan sekitar 10 jam, which is 1,5 jam tadi kita habiskan di kapal teman-teman. Gitu. Ya enggak apa-apa lah, masih aman lah kalau 1,5 jam. Enggak kayak kapan hari terakhir kita ke sana itu bisa 2 jam lebih, kalau 2,5 jam kalau enggak salah. Wah, ngeri. Untuk 12 jam perjalanan ini, saya ingat perjalanan saya waktu dari ke
mana Banjarmasin ke Balikpapan ya teman-teman ya. Wah, itu seru minta ampun loh. Jadi kemarin itu kan dari Banjar ke Balikpapan itu kan harusnya kan memang 10 jam ya kan. Nah kita pakai ngeres segala macam 12 jam. Nah saya tidak berhenti sampai di Balikpapan teman-teman, saya terusin sampai ke Samarinda. Jadi nambah sekitar 2,5 jam lagi. Waduh, itu memang nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Itu kan sekitar berapa itu? Berarti sekitar 600 kilo ya kalau nggak salah. Nah efeknya apa? Efeknya besok saya kecapean. Jadi besoknya itu keringet dingin gitu loh teman-teman. Jadi memang kecapean banget gitu kan. Nah udah kecapean gitu saya sudah mikir, wah ini bisa sakit ini. Langsung saya minumin UC 1000 teman-teman ya kan, vitamin C itu 1 botol gitu. Nah akhirnya tidur. Nah waktu di Samarinda itu saya tidur lebih cepat. Jadi di Samarinda itu tidak efektif 1 hari. Karena apa? Ya karena kecapean. Tapi sebetulnya ya kalau dibilang efektif tidak efektif ya, kita kan juga nginep semalam ya di Balikpapan ya. Jadi ya sama aja sebetulnya itu. Nah jadi buat teman-teman yang memang berencana mau long trip ya, apalagi perjalanan jauh kayak Surabaya Denpasar ya kan, itu lebih baik dibawa santai aja teman-teman. Memang nggak sejauh trip saya yang kemarin, cuman buat orang awam nyetir 12 jam itu cukup melelahkan. Nah apalagi ini setelah saya lihat nanti saya bakal sampai di Denpasar itu sekitar jam 5. Berarti kita ini nyetirnya itu sekitar 13 jam gitu. Sebetulnya tidak benar-benar 13 jam kan, kepotong 1,5 jam di kapal ya teman-teman ya. Jadi ya tetap aja sih 11,5 jam, hampir 12 jam gitu. Kita ini asik ngegas, nggak kerasa udah jalan 40 kilo. 40 kilo persis, 400. Wah, sekarang udah jam 3 kurang 10 ya teman-teman ya. Jadi kita berkendara kurang lebih 1 jam sudah dari tadi kita isi bensin. Nah ini saya enggak tahu ini di mana ini. Cuman saya kenal daerahnya, cuman saya enggak tahu nama daerahnya. Jadi ya kita sudah jalan 40 kilo lah ya dari tadi kita isi bensin itu ya. So far saya menemukan bahwa ngisi pakai Pertalite itu entah kenapa tarikannya jadi lebih enteng teman-teman. Nah jadi entah kenapa loh, digas saja langsung lari dia bawanya pengen lari aja terus gitu. Jadi lebih kenceng lah menurut saya daripada isi Pertamax itu. Nggak tahu kenapa isi Pertamax itu rasa gasnya itu kayak lebih mantep gitu loh. Nah kalau isi Pertalite itu lebih enteng gitu ya, atau itu cuma placebo efek aja. Karena Pertalite lebih murah jadi tangannya jadi nggak sekolah gitu. Tapi nggak juga lah ya, nanti kita lihat aja average-nya berapa gitu ya. So far kita habis uang masih 100.000 ya teman-teman ya. Tadi buat beli bensin pertama kali pagi tadi di Surabaya, dan satu lagi 50 lagi di ini apa di Bali ya. Nah, belum keluar biaya lagi kecuali apa namanya kapal ya, tadi 33.000. Jadi total sekarang itu sampai hari ini tuh 133.000 ya. Sekarang sudah jam 4 tepat teman-teman. Saya ini barusan lewat Pantai Yele ya. Itu Pantai Yele itu di mana? Jembrana ya. Jembrana kayaknya ya. Ini sudah jam 4 atau jam 5 waktu setempat ya teman-teman ya. Saya barusan berhenti makan ya teman-teman ya. Cuman saya lupa itu karena saya saking laparnya. Saya langsung makan aja. Saya nggak ngefoto. Nah itu juga enak banget teman-teman. Itu nasi babi gitu ya kan. Jadi memang non halal ya teman-teman ya. Memang kalau ke Bali itu saya carinya yang non halal lah pokoknya. Jadi makanya enak. Harga standar 25.000. Jadi ya oke lah untuk nge-refresh gitu ya kekuatan kita gitu ya. Jadi kita bisa jalan lagi nih. Ini masih
jauh ini teman-teman, mungkin sekitar 40 kilo lagi lah. Barusan sampai di mana, di Denpasar ya. Saya barusan lewat rest area yang besar itu ya. Saya kurang tahu dulu lupa namanya apa itu. Karena ya memang jalannya ini penuh sekali teman-teman. Tuh lihat, wih, orang-orang pada buka jalur semua ini. Kalau lewat ini ya, apa, Bali Utara kayaknya lebih bersahabat lah ya trafiknya ya daripada Bali Selatan ini teman-teman. Atau mungkin jamnya yang kurang tepat. Soalnya ini kan jamnya orang pulang kantor ya. Jadi biasanya kan truk-truk udah mulai jalan gitu ya. Nah, katanya itu kalau sudah sampai sini, pertigaan ini besar nih loh teman-teman. Nah, sampai ke Denpasar itu kurang 1 jam. Katanya sih demikian. Ya kita coba aja ya. Ini sekarang jam 4 lewat 11. Jam 4 lebih 10 lah ya. Nah nanti harusnya sampai di Bali jam 5 lebih 10 ya. Kita coba aja. Let's go. Dulu itu jalannya tuh diputer ya teman-teman ya. Sebelum jembatan ini ada, diputer di bawah, terus kita naik di sebelah sana. Kayaknya sudah ditutup jalannya ini. Atau ini mungkin jalan yang baru ya. Ah ini loh. Nah diputar lewat sini harusnya. Tapi karena enggak juga sih. Enggak tahu lah, saya lupa. Pokoknya ada, harusnya tuh muter lewat bawah. Lah kemudian sekarang kan sudah dibangun jembatan. Nah jadi jalannya itu nggak dipakai lagi. Tapi saya kurang tahu jembatan yang mana gitu teman-teman. Kita sudah masuk ke Tabanan teman-teman. Cuman kita nggak lewat jalan utamanya ya teman-teman ya. Kita lewat jalan alternatif. Jadi dari pertigaan itu yang mau masuk kota Tabanan ya itu ya, itu kita ambil arah kanan teman-teman. Jadi arah ke mana itu ya, kalau setahu saya ya itu arah ke Tanah Lot gitu. Arah Tanah Lot nanti ini bisa keluar mana ya, Tukumar lah, Tukumar. Bisa keluar dari sana nanti. Jalannya lebih cepat teman-teman karena nggak kena macet. Harusnya loh ya nggak kena macet. Di sini nggak kena macet, tapi nggak tahu di depan sana gimana. Jadi ya sampai di Kute itu mungkin di sini tulisannya sih 1 jam 16 menit merah teman-teman. Jadi macet ini ya. Cuman 29 kilo aja sebetulnya. Tapi tulisannya merah ya mungkinan besar macet ya teman-teman ya. Jadi perjalanan kita sampai di sini aja teman-teman. Saya rekap dulu ya. Untuk perjalanan kita keluarin uang itu tadi pagi ya, beli bensin 50.000. Lalu di Bali juga isi bensin 50.000. Nah tadi ini kita makan nasi Bali itu 25.000. Kita ambil kerupuk rambak juga 8.000 kalau nggak salah. 5.000 sorry. Kerupuk rambaknya itu 5.000 sama cemilan buat kita makan di kamar hotel ya nanti ya. 8.000 jadi 33 ya. Jadi 33. Jadi hari ini habisnya sekitar 133.000 aja teman-teman. Parkir nggak ada, perintilan juga nggak ada. Jadi cuman itu aja ya. Gitu aja teman-teman. Waduh perjalanannya benar-benar melelahkan tapi asik banget ya. Bersyukur kita nggak dapet hujan ya, cuma dapat mendung aja tapi nggak masalah. Mendungnya juga asik. Tadi kita sudah ke mana? Kawah Wurung, terus ke Kawah Ijen juga ya kan, terus kita langsung menuju ke Bali. Thank you teman-teman buat yang sudah join sampai detik ini ya. Buat teman-teman yang barusan nemuin channel saya, barusan mampir di channel saya, selamat datang ya. Saya Yeri. Boleh dong dibantu dengan subscribe gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah ada lama di channel saya, boleh kasih jempol ya kan, komentar-komentar lah apa sih yang kalian suka dari Bali gitu. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah ke Bali pasti punya pengalaman-pengalaman yang unik lah di Bali gitu ya. Dan pengalamannya itu biasanya tidak terlupakan lah, karena memang Bali itu se-magical itulah gitu ya. Gitu aja teman-teman. Saya akhiri di sini ya. Sampai ketemu besok. Oke? Yuk, bye. Ini juga nggak kalah gilaninya ya trafficnya nih ya. Aduh, kok bisa gini nih? Luar biasa, amazing teman-teman.
Yang naik di trotoar tuh nggak cuma satu dua, semua naik di trotoar.